Investasi di pasar modal di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah investasi menjadikan semakin kuat persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan didorong untuk selalu mampu mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaannya. Hal tersebut dilakukan agar dapat bersaing dengan para kompetitor menarik investor. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam membeli saham adalah nilai perusahaan. Sebab perusahaan didirikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan secara maksimal dan meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Perencanaan investasi BBCA. Saya berencana berinvestasi menggunakan saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Alasan saya memilih saham karena saham blue chip dengan kapitalisasi pasar terbesar di BI sering menjadi pilihan utama untuk investasi jangka panjang karena fundamental yang kuat dan kinerja yang stabil. Dan Bank BCA memiliki image yang sangat baik di mata masyarakat dan memiliki harga yang cenderung stabil. Artinya harga saham BCA cenderung tidak mudah naik atau turun secara signifikan dalam waktu cepat. Dan saya memilih periode investasi dalam 2 bulan ke depan dengan 100 lot dengan saham 10 juta. Rencana investasi BBRI. Saya berencana berinvestasi menggunakan saham dari perusahaan BBRI. Alasan saya memilih saham karena saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI merupakan salah satu saham sektor perbankan yang diminati oleh berbagai kalangan investor di pasar modal Indonesia. Saham BBRI memiliki jumlah keunggulan yang membuatnya menarik untuk dimiliki. Perencanaan saham BBRI biasanya mencakup berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh investor atau manajer portofolio, antara lain analisis teknikal, melakukan analisis pergerakan harga saham BRI di pasar dengan menggunakan indikator teknikal seperti Moving Average, RSI atau Relative Strength Index, dan MACD untuk memprediksi tren harga di depan, mengidentifikasi level support dan resisten untuk membantu dalam putusan beli dan jual. Tentang perencanaan investasi ADO. Saya perencanaan berinvestasi menggunakan saham dari perusahaan PT Ando. Alasan saya memilih saham karena saya untuk menentukan tujuan keuangan dan menyelesaikan sumber daya keuangan untuk mencapai perencanaan investasi dapat membantu mencapai tujuan keuangan. Dengan gagasan yang tepat, berikut beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun rencana. Investasi tentukan tujuan keuangan, kenali profil resiko, buat anggaran operasikan dana, diversifikasi portofolio, pilih instrumen investasi yang tepat, tepatkan horizon waktu, monitor dan evaluasi investasi, manfaat teknologi beberapa jenis. Instrumen investasi yang bisa dipilih di antaranya logam mulia atau emas putih. Pelaksanaan investasi BBCA. Setelah saya melakukan perencanaan, tahap selanjutnya saya akan melakukan pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Di sini saya akan berinvestasi di POMS ID dengan saham BBCA dengan jangka waktu 2 bulan ke depan dengan membeli 100 lot dengan 10 lembar saham BBCA. Setelah saya melakukan investasi selama 1 bulan di aplikasi POMS ID dengan saham BBCA dalam jangka 1 bulan ada penurunan 0,41%. Dan di bulan kedua ada kenaikan hingga 0,2% dengan RP 9.850 saham BBCA. Pelaksanaan investasi BBRI. Seperti cat yang ada di samping, ada beberapa kenaikan dan penurunan di beberapa tahun terakhir di saham BRI. Tujuan saya investasi di saham BRI sebesar 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, dan saya juga menganalisis profil risiko dari berbagai BRI risiko. Tinggi risiko karena harga saham bisa sangat fluktuatif tergantung pada kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor eksternal lainnya. Imbal hasil 10% sampai 20% per tahunnya. Potensial lebih tinggi, namun tidak dapat dipastikan. Kelebihan potensi imbal hasil yang tinggi jika memilih saham yang kurang tepat. Kekurangannya risiko kerugian besar karena fluktuasi harga yang tajam. Estimasi saya 100 juta, sedangkan 1 lot BRI yaitu 4.890
rupiah dikali 100 lembar sama dengan 499.000. Berarti kalau 100 juta dibagi 4.890 rupiah sama dengan 2.450 lot kurang lebihnya yang saya miliki di saham BRI. Dan perkiraan bunga keuntungan saham di BRI jika memiliki saham 100 juta adalah 5,75%. Maka perkiraan keuntungan atau capital gain saham selama 1 tahun BRI 100 juta dikali 5,75% sama dengan 5.750.000. Memiliki rasio NPL tertinggi di antara bank besar lainnya, yaitu sebesar 3%. Aksi jual asing di saham BRI diduga disebabkan oleh kecemasan atas potensi NPL yang tinggi. Harga saham BRI juga fluktuatif mengikuti mekanisme pasar modal. Pada tahun 2022 sampai 2023, kinerja saham bank lesu, termasuk saham BRI yang merosot hingga 14%. Terjadinya kenaikan di 5 tahun terakhir dan seterusnya mengalami penurunan sampai saat ini. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan implementasi ADO. Fenomena yang diangkat menjadi objek penelitian adalah penurunan tingkat implementasi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan hukum yang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Penanam modal faktor-faktor yang menjadi penghambat investasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang menghambat investasi yang mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan meningkatkan iklim investasi kondusif. Penelitian kreatif pengumpulan data. Evaluasi saham BBCA. Setelah saya melakukan pelaksanaan berinvestasi di saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dengan 100 lot, potensi keuntungan dari kenaikan harga dan dividen cukup menarik, tapi disarankan mempertimbangkan diversifikasi untuk mengurangi risiko. BBCA saham perbankan terbesar di Indonesia dengan fundamental kuat, stabilitas dan pertumbuhan laba memberikan peluang kenaikan harga saham jangka panjang. BBCA adalah pilihan yang baik untuk investor jangka panjang yang menginginkan stabilitas dan pendapatan pasif, tapi perlu memantau faktor risiko makroekonomi. Evaluasi saham BRI. Evaluasi investasi saham BRI Bank Rakyat Indonesia dengan dana 100 juta rupiah melibatkan analisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja saham tersebut, baik dari sisi fundamental perusahaan, kondisi pasar, serta potensi imbal hasil dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu digunakan untuk evaluasi investasi. Rasio harga saham dibandingkan laba pada 7 November 2024. Valuasi saham. Rasio price to book value atau PVB. BBRI saat ini 2 kali di bawah rata-rata 10 tahun yang lalu. Dividen BBRI dikenal royal membagikan dividen jumbo setiap tahunnya. Pada tahun 2024, imbal hasil dividen yield BBRI mencapai 7% kredit macet. Pada 9 bulan pertama di 2024, rasio kredit macet BBRI di 2,9%. BRI mengalami perbaikan dalam NIM. B kredit BRI tertahan di 3,2% pada kuartal ini. Pertumbuhan kredit BRI melaporkan penyaluran kredit hingga 1,353,36 triliun rupiah, meningkat hingga 8,21% secara tahunan. Aset BRI meningkat sebesar 5,94% menjadi 1.961,92 rupiah. Evaluasi saham ADO. Evaluasi penurunan penjualan besi pada periode 31 Maret 2023. Penjualan besi PT Indra Agro Tbk mengalami penurunan sebesar 5,54%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal. 5,54%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah anggota pemanen dan perawatan yang mengakibatkan penurunan hasil produksi tanda buah segar. Kesimpulan dari saham.
Memilih saham untuk investasi harus berdasarkan pada tujuan keuangan, profil risiko, dan analisa yang matang tentang kondisi pasar, fundamental, perusahaan, serta potensi. Diversifikasi portofolio dan pemantauan berkala adalah langkah penting untuk meminimalkan risiko. Jika Anda lebih membutuhkan stabilitas, pilihlah saham dari perusahaan yang lebih memiliki fundamental yang solid dan historik dividen yang baik. Sebaliknya, jika Anda mencari pertumbuhan jangka panjang yang tinggi siap menghadapi volatilitas, pertimbangkan memilih saham dari sektor atau perusahaan yang berkembang pesat di masa depan. Saya menjelaskan tentang saham. Saham jika Anda perlu mulailah dengan instrumen investasi yang lebih aman dan mudah dipahami seperti reksadana, obligasi atau deposito. Investor menengah untuk yang sudah pengalaman dan ingin mengambil sedikit lebih banyak resiko, pilihan saham blue chips, reksadana, saham atau ETF untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih terbatasi. Risiko lebih tinggi jika Anda siap menghadapi kualitas ini, potensi keuntungan lebih besar pertimbangan saham pertumbuhan, kripto, atau investasi di sektor teknologi dan startup. Pastikan untuk selalu menyelesaikan pilihan investasi Anda dengan tujuan keuangan.